Oke guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini kita bakal ngebahas Masle Magic MC Class chapter pertama. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Ini adalah dunia sihir. Semua orang di dunia ini bisa menggunakan sihir. Sihir menjadi bagian sehari-hari bagi mereka semua. Setiap orang memiliki tingkatan sihir yang berbeda-beda. Orang yang memiliki tingkatan sihir yang tinggi akan menjadi bangsawan, dan orang yang memiliki tingkatan sihir rendah akan dianggap sebagai masyarakat biasa. Akan tetapi, jauh di tengah hutan ada seseorang yang menentang peraturan dunia ini. Dia adalah Mas dan juga ayahnya yang bernama Regro Van Det yang berusia 75 tahun. Mas menjalani kehidupan sehari-hari dengan selalu melakukan latihan fisik. Mas disuruh ayahnya untuk latihan fisik semenjak dia masih kecil sampai sekarang. Mas memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Bahkan ketika Mas mau masuk ke rumah, dia langsung mencopot pintu rumahnya. Soalnya dia lupa apakah pintu ini ditarik atau didorong. Tapi Van Det, ayah Mas, tampaknya tak begitu marah. Soalnya bagi Van Det, Mas adalah anak yang baik dan juga polos. Mas selalu bertanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan. Van Det menanyakan soal jadwal latihan Mas. Mas pun menjawabnya, sudah selesai semua. Tapi ada sesuatu yang selama ini ingin kutanyakan kepadamu. Kenapa kau selalu menyuruhku untuk olahraga fisik saja? Ucap Mas. Jadi, selama ini Van Det hanya menyuruh Mas untuk berolahraga fisik saja. Itu karena Van Det mengetahui jika Mas tak seperti orang lain. Yah, karena Mas dia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Van Det yang mau pergi keluar karena ada suatu urusan. Sebelum dia pergi, Van Det mengingatkan kepada Mas agar Mas jangan sampai pergi ke kota. Aku tahu, aku sudah berkali-kali mengatakannya kepadamu. Tapi, kau jangan pernah pergi sekali-kali ke kota, ucap Van Det. Mas yang biasanya selalu menuruti perkataan Van Det, tapi jika masalah perut, Mas itu agak sedikit bandel. Maaf ayah, tapi aku tak bisa menolak panggilan perut kosong, ucap Mas. Mas tetap pergi ke kota sambil menggunakan jubahnya. Mas ingin membeli kue krim kesukaannya. Mas sampai heran melihat semua orang yang ada di sana selalu menggunakan sihir saat melakukan aktivitas apapun. Kenapa mereka tidak melakukan semuanya dengan tangan saja? Ucap Mas. Saking kuatnya fisik Mas, ketika Mas ingin membayar dengan uang koinnya, uang koin itu malah terlihat langsung bengkok. Itu semua karena pada saat Mas meremas uang koinnya, dia meremasnya dengan terlalu kuat. Jadi Mas memperbaiki kembali uang koinnya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan sihir. Semua orang yang melihat itu, mereka langsung bisa menyadari jika Mas adalah anak yang tidak memiliki sihir. Salah satu orang yang ada di sana, mereka menelpon polisi setempat. Mereka memberitahu polisi ada bocah tanpa tanda yang muncul di kota, ucap si penelpon. Ketika sudah membeli kue krim kesukaannya, Mas ingin segera pulang.
Semua orang yang ada di sana selalu memperhatikan Mas. Namun ketika sudah mau pulang, sialnya Mas malah bertabrakan dengan petugas polisi yang ada di sana. Alhasil Mas pun menjadi amukan dari polisi itu. Karena merasa bersalah, Mas ingin meminta maaf. Mas memberikan sedikit kue krimnya kepada polisi itu. Apakah kau mau kue krimku? Kau sepertinya lapar, ucap Mas. Hal itu malah membuat polisi ini tampak tambah marah. Bocah ini menganggapku pengemis. Berani-beraninya kau, dasar bocah brengsek, melawan seseorang petugas. Apa kau tahu? Akulah hukum di tempat ini, ucap si polisi gendut itu. Lalu seketika, wos, baju si pak polisi langsung disobek sama Mas. Maafkan soal bajumu, aku akan mencucinya dan mengembalikannya padamu, ucap Mas. Polisi itu tampak terlihat tak begitu senang. Tak lama kemudian si Soleman datang. Dia adalah polisi yang ditelepon tadi. Bocah macam itu membuatmu kewalahan. Apa itu dia, bocah tanpa tanda yang tak dari laporan, ucap Soleman sambil mendekati Mas. Dari kerumunan terlihat ayam Mas yang langsung berlari ke arah Mas. Dia langsung membawa Mas kabur dari tempat itu juga. Tibanya di rumah, Mas kembali dihukum sama ayahnya karena tak menuruti perkataan ayahnya untuk jangan pergi ke kota. Mas diminta untuk kembali mengulang jadwal latihannya. Dan seperti biasa, Mas hanya menurut-nurut saja. Ayam Mas tampak pusing memikirkan kejadian yang tadi. Tapi sekarang kepolisian sihir sudah mengetahui dirinya. Aku harus bertindak cepat, ucap si Van Beek. Tak lama kemudian polisi terlihat sudah sampai ke rumah Mas. Dia langsung masuk ke rumah Mas. Hai kakek, di mana kau sembunyikan anakmu itu? Ayam Mas seketika terlihat begitu cemas. Ini gawat, ucapnya. Dan